Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Putri Amelia Muhammad Tuku, Prodi Hukum Bisnis Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya akan menjelaskan kasus dari pasal 1381 tentang pembatalan perikatan. Teman-teman, sebelum kita masuk pembahasan mengenai pembatalan perikatan, kita harus tahu dulu bunyi pasal dari 1381. Bunyi pasal 1381 KUH Perdata mengatur tentang cara-cara hapusnya suatu perikatan atau batalnya suatu perikatan. Sedangkan perikatan adalah hubungan hukum yang timbul antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak berhak atas sesuatu yang disebut kreditur dan pihak lain berhak kewajiban untuk memenuhi hak tersebut disebut debitur. Berikut ini adalah 10 poin yang dapat membatalkan perikatan. Di sini kita akan membahas 5 poin yang utama ya, teman-teman. Berikut adalah akibat yang dapat membatalkan perikatan. Yang pertama, perjanjian yang tidak pernah ada. Yang kedua, pengambilan denda atau uang. Yang ketiga, ganti rugi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang beberapa poin yang dapat membatalkan perikatan. Yang pertama, batal karena pembayaran. Berikut adalah contohnya. Yang kedua, batalnya perikatan karena penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Berikut ini adalah pemahaman mengenai paran tersebut. Akibat hukum yang ditimbulkan, yang pertama perikatan berakhir, yang kedua pembatalan jaminan, yang ketiga pengambilan biaya. Ini adalah contoh kasusnya. Poin yang ketiga yaitu teman-teman, batalnya perikatan karena pembaruan utang. Contoh kasus yang bisa kita ketahui. Poin yang keempat, batalnya perikatan karena pencampuran utang. Adapun perbedaan pencampuran utang dengan pembayaran. Yang pertama, pembayaran merupakan pelaksanaan prestasi oleh debitur kepada kreditur sehingga perikatan berakhir. Yang kedua, pencampuran utang adalah penghapusan perikatan karena adanya persamaan kedudukan antara kreditur dan debitur pada satu orang. Teman-teman, kita perlu mengingat pencampuran utang adalah suatu keadaan yang terjadi secara otomatis ketika syarat-syarat terpenuhi. Yang kedua, pencampuran utang berada dengan novasi perubahan perjanjian atau pembebasan utang. Yang ketiga, konsultasi hukum sangat dianjurkan jika Anda menghadapi situasi yang melibatkan pencampuran utang. Kita masuk ke poin yang kelima, poin terakhir pembahasan kita, yaitu batalnya perikatan karena penjumpaan utang atau kompensasi. Berikut ini adalah syarat dan akibatnya. Berikut ini adalah contoh kasus yang bisa kita pahami bersama. Perlu diingat, perjumpaan utang terjadi secara otomatis jika syarat-syarat terpenuhi. Perjumpaan utang dapat terjadi meskipun tidak ada perjanjian tertulis. Konsultasi hukum sangat dianjurkan jika Anda menghadapi situasi yang melibatkan penyumpahan utang, terutama jika
terdapat perselisihan mengenai jumlah utang atau jenis hutang. Sekian materi tentang pembatalan perikatan yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman. Karena saya manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Teman-teman, jika materi yang saya paparkan ini mungkin ada kekurangan atau mungkin banyak kesalahan, bisa dikomen di bawah dan diperbaiki ya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.